Bab 08. Di dalam mobil, Veronica Sen mengeluarkan kartu bank dari tasnya dan menyerahkannya kepada Alex Chu. Kamu telah membuat bencana besar kali ini, dan keluarga yang tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ambil kartu bank ini dan jangan pernah kembali. Semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Dengan karakter tercela Yang Mo, urusan hari ini tidak akan pernah berakhir di sini, belum lagi di belakangnya adalah Yang Yun, tuan muda dari keluarga Yang. Dibandingkan dengan Yang Mo, tuan muda Yang Yun ini tidak tahu betapa kejamnya metodenya, adalah kali. Hari ini, Alex Chu menghapus salah satu lengan Yang Mo dan memintanya untuk berlutut dan bersujud untuk memohon belas kasihan. Itu dapat dianggap sebagai benar-benar menyinggung keluarga Yang. Sama sekali tidak ada harapan untuk rekonsiliasi. Alex Chu tidak mengambil kartu bank. Hanya menggelengkan kepalanya, aku tidak akan pergi. 5 tahun yang lalu, dia memiliki kekuatan yang rendah, dan dia dibawa pergi oleh keluarga Chu di perjamuan pertunangan. 5 tahun kemudian, dia, Alex Chu kembali dengan kemampuan untuk mencapai langit. Keluarga yang juga layak untuk bertarung melawannya. Alex Chu, kamu tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya keluarga Yang. Veronica Sen mengerutkan kening. Bahkan jika Alex Chu benar-benar bisa bertarung, lalu bagaimana? Dalam masyarakat saat ini, jika Anda bisa bertarung lagi, apakah Anda bisa bertarung demi uang atau kekuasaan? Tidak ada status, tidak ada latar belakang, bahkan jika Anda bisa bertarung lagi, Anda ditakdirkan untuk tidak dapat berbalik selama sisa hidup Anda. Alex Chu menurunkan jendela dan menyalakan sebatang rokok. Alex Chu melirik Veronica Sen. Ada kalimat yang dia simpan di dalam hatinya dan tidak pernah diucapkannya. Verin, Anda tidak dapat membayangkan betapa kuatnya saya sekarang. Saya akan menemukan cara untuk membantu Anda mendapatkan kontrak 50 juta itu. Chu Ye berkata, jangan katakan itu 50 juta, bahkan jika itu 500 juta, itu adalah tugas yang sangat mudah bagi saya. Veronica Sen melebarkan matanya dan menatap Alex Chu Ye dengan tidak percaya. 500 juta adalah usaha kecil untukmu. Alex Chu, apa yang kamu bercanda? Aku serius. Alex Chu berkata dengan cermat. Veronica Sen mengerutkan kening, dia sedikit kecewa dengan Alex Chu, dan bahkan lebih jijik. Kontrak 500 juta dolar hanyalah upaya kecil baginya. Oh, membual bukan menggambar. Melihat pakaian di tubuh Alex Chu, saya khawatir jumlahnya tidak lebih dari 500. Bagaimana dia bisa menghasilkan 500 juta? Jika Alex Chu tidak membantunya sekarang, dia akan mengusir orang sejak lama. Alex Chu, kamu melamun. Saya tahu Anda memiliki wajah yang baik, tetapi saya harap Anda rendah hati. Tidak masalah jika seorang pria miskin, tetapi Anda harus bekerja keras dan bersahaja. Menarik untuk dibicarakan, tentang urusan militer di atas kertas. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak realistis di masa depan. Mobil diparkir di pinggir jalan setelah Alex Chu turun dari mobil, Veronica Sen berkata tanpa emosi. Cukup untuk hari ini, aku lelah. Mulai besok, kamu bisa bekerja di perusahaan kami. Kamu bisa bekerja dengan jujur dan mencari nafkah. Saya berjanji kepada Anda kondisi sebelumnya, memberi Anda setengah tahun, dan dalam setengah tahun, Anda dan saya bisa berkumpul dan pergi. Alex Chu, turunlah ke bumi, aku benci pria yang hanya berbicara besar, jangan membuatku memandang rendahmu sepenuhnya. Veronica Sen pergi, matanya kecewa. Alex Chu melihat ke arah di mana mobil itu menghilang, dan mengeluarkan asap tipis. Veronica Sen masih tidak mempercayainya pada akhirnya. Samar-samar dia ingat musim dingin itu, gadis berkelakuan baik dengan kuncir kuda, gadis yang sangat ingin menikah dengannya dalam gaun pengantin. Meskipun 5 tahun kemudian, wajah yang baik dan lembut saat itu selalu terpatri di benaknya. Inilah sebabnya mengapa Alex Chu bersedia melindunginya dengan cara apapun. Verin, cepat atau lambat, aku akan memberitahumu aku yang sebenarnya. Saat malam tiba, Alex Chu datang ke bar untuk mabuk. Dia duduk sendirian di sudut dan menuangkan sebotol penuh vodka ke perutnya, gadis di sebelahnya tampak bodoh, bahkan jika dia minum air. Seorang wanita berpakaian indah melangkah maju dengan catwalk, dan lengan seputih salju secara alami diletakkan di bahunya, minum bersama. Alex Chu sepertinya tidak mendengarnya. Wanita itu menyipitkan matanya yang berair dan melihat sosok kuat Alex Chu. Dia tidak bisa menahan untuk menjilat bibir merahnya. Wajah bersudut dan sosok jantan adalah apa yang paling disukai wanita ini. Wanita itu menganggap Alex Chu sebagai mangsanya dan melambai pada pelayan, tolong 2 gelas koknak. Setelah 2 gelas brandy di atas meja, wanita itu dengan cepat melemparkan pil ke dalam gelas anggur dan menyerahkannya kepada Alex Chu dengan senyum menggoda, adik, minum. Pergi. Alex Chu mencibir tanpa basa-basi seolah-olah dia mabuk tetapi tidak mabuk. Gila, wanita itu menghentakkan kakinya dengan marah, dan pergi dengan sikap mencela diri sendiri. Alex Chu mencibir dan terus minum beberapa gelas roh, di bawah pengaruh alkohol, dia secara bertahap menjadi mati rasa, dan seluruh tubuhnya menjadi pusing. Akhirnya, dengan suara pop, Alex Chu berbaring di atas meja anggur. Mejanya dipenuhi dengan botol-botol minuman keras yang telah ditiriskan. Minum begitu banyak sudah cukup untuk membuat seekor gajah mabuk. Kegigihan Alex Chu sampai hari ini cukup bagi bartender untuk diam-diam menggelengkan kepalanya karena kagum.
Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tuan, setelah minum begitu banyak anggur, saya khawatir itu akan menjadi hari berikutnya ketika semua orang bangun. Bar akan segera tutup. Bukan pilihan untuk tertidur seperti ini. Pada saat ini, ponsel Alex Chu jatuh dari sakunya, dan pelayan buru-buru mengambilnya. Angkat telepon Anda. Meskipun ponsel adalah model lama 5 tahun yang lalu, itu terlihat baru. Dapat dilihat bahwa pemiliknya sangat menghargai ponsel ini. Tidak ada kata sandi yang ditetapkan di ponsel. Ketika pelayan membuka kontak telepon, hanya ada beberapa nomor telepon catatan orang tersebut adalah istri. Pelayan itu memanggil dengan cepat. Pertama kali saya menelepon, saya digantung di sisi lain, dan pelayan terus menelepon. Setelah beberapa saat, panggilan itu akhirnya berhasil. Ada suara wanita yang bagus di ujung sana. Halo, pelayan berkata sambil menghela nafas lega, suamimu mabuk di bar kami, tolong bawa dia pulang. Ujung telepon yang lain sedikit membeku. Kamu melakukan kesalahan. Nada di ujung telepon yang lain dingin. Ada apa? Pelayan itu tertegun sejenak, lalu melirik catatan kontak dan berkata, tapi catatan yang diberikan pria ini untuk nomor ponsel Anda adalah istri. Sebuah villa mewah di kota Jianghai. Sedikit kejutan muncul di wajah menawan Veronica Sen. Dia tidak ingin memperhatikan panggilan Alex Chu, tetapi ketika dia mendengar kalimat terakhir pelayan itu, dia terdiam selama beberapa detik, dan akhirnya berkata, tunggu sebentar, aku akan pergi. Kami adalah Grand Bar, silakan datang, Bu. Pelayan itu tercengang, bingung dengan perubahan sikap Veronica Sen di sebelum dan sesudahnya. Panggilan, Veronica Sen. Di telepon, dia ragu-ragu. Dia punya firasat di hatinya bahwa Alex Chu meninggalkannya tanpa pamit 5 tahun yang lalu. Apakah ada rahasia lain di balik masalah ini? Dia curiga bahwa Alex Chu masih memiliki perasaan yang nyata untuknya. Kalau tidak, mengapa setelah 5 tahun penuh, catatan Alex Chu ke nomor ponselnya masih istri? Alex, sudah 5 tahun, apakah kamu bahkan tidak punya penjelasan? Veronica Sen bangkit, mengambil kunci mobil, dan berjalan menuju pintu. Sementara itu, sudut gelap Grand Bar. Seorang wanita dengan sosok seksi menatap Alex Chu, melihat selusin botol anggur kosong di bar. Wanita itu tercengang. Orang seperti apa yang bisa begitu liar dan sulit diatur, pria dengan kepribadian seperti itu pasti sangat baik. Pesona, ledakan. Tiba-tiba, ada suara dari bar, dan Alex Chu jatuh ke tanah dan tertidur. Alex Chu. Baru pada saat itulah Elena Han melihat bahwa orang ini sebenarnya adalah Alex Chu, dan dia bergegas ketika dia melihat bahwa dia telah minum terlalu banyak dan jatuh ke tanah. Kecantikan, apakah kamu mengenalnya? Pelayan itu bertanya ke samping. Elena Han mengangguk, ya, dia adalah temanku. Pelayan berkata dengan cepat, itu bagus, tolong bawa dia pulang, bar kami akan segera tutup. Elena Han mengangguk tak berdaya, membantu Alex Chu berdiri, dan dengan bantuan beberapa pelayan, dia berhasil membawa Alex Chu ke dalam taksi. Hei, di mana rumahmu? Elena Han mendorong Alex Chu yang mabuk, tapi Alex Chu tidak merespons sama sekali. Dilihat dari penampilan pria ini, sepertinya aku tidak ingin membangunkannya malam ini. Elena Han ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk membawanya pulang terlebih dahulu. Tak lama setelah taksi itu pergi, sebuah sedan BMW berhenti di depan bar. Pintu terbuka, dan Veronica Sen berjalan langsung ke bar dengan sepasang kaki giok. Bagaimana dengan yang lainnya? Bab 09. Veronica Sen berjalan ke bar dengan cepat dan melihat sekeliling bar, tapi dia bahkan tidak melihat bayangan Alex Chu. Kecantikan, bar kami akan segera tutup, dan sekarang sudah tutup. Pelayan di sebelahnya melangkah maju dan berkata, kamu salah paham? Veronica Sen mengerutkan kening dan berkata, baru saja kamu menelepon untuk mengatakan bahwa seseorang mabuk di bar, dan memintaku untuk menjemput mereka. Oh, saya ingat, Anda adalah istrinya, bukan? Pelayan itu tiba-tiba menyadari, dia telah dibawa pergi oleh seorang wanita cantik. Veronica Sen tidak dapat memahami situasi untuk sementara waktu, apa yang terjadi barusan. Pelayan itu berpikir sejenak dan berkata, seorang wanita cantik datang. Dia mengaku sebagai rekan pria itu dan berkata dia ingin membawanya pulang. Sepertinya mereka berdua sangat akrab. Ini tidak mungkin. Veronica Sen segera menggelengkan kepalanya. Alex Chu baru saja tiba di kota Yunhai kemarin, dan dia hanya bisa bekerja di grup Feng Shui besok. Di mana rekan wanitanya sekarang? Tidak ada keraguan bahwa hubungan antara wanita itu dan Alex Chu hanya sementara, dan itu hanya hubungan romantis melalui mabuk. Bagaimanapun, ini adalah bar, bukankah tamu di sini hanya untuk bersenang-senang? Kecantikan, mengapa saya tidak menelepon perusahaan taksi untuk Anda dan mencari tahu kemana suami Anda dan wanita cantik itu pergi? Pelayan itu sedikit gugup. Tidak, Veronica Sen berkata dengan dingin. Seorang pria kesepian dan seorang janda keluar dari bar larut malam, apalagi yang bisa mereka lakukan selain pergi ke hotel untuk melakukan hal semacam itu? Setiap orang adalah orang dewasa, apakah orang dewasa berpikir dia tidak mengerti? Saya pikir Alex Chu masih menyimpannya di dalam hatinya, tapi sekarang sepertinya dia hanya bersikap penuh kasih sayang. Alex Chu, kamu benar-benar mengecewakanku.
Veronica Sen berbalik dan pergi dengan jijik, merasa sangat kecewa pada Alex Chu Ye. Dalam kegelapan, taksi berhenti di depan sebuah gedung apartemen mewah. Setelah Elena Han turun dari mobil, butuh banyak upaya untuk membantu Alex Chu keluar dari mobil. Dia melirik Alex Chu yang mabuk dan berkata, "Aku akan membunuhmu." Ke dalam lift. Gelombang. Elena Han menyeka keringat dari dahinya dan mengambil napas panjang, meskipun Alex Chu kurus, berat badannya jauh melampaui imajinasinya. Elena Han hanya melepaskan sepatu hak tingginya, menggertakkan giginya dan mengangkat Alex Chu. Untungnya, pintu masuk ke gedung itu adalah lift, kalau tidak dia akan kelelahan malam ini. Setelah akhirnya memasuki rumah, Elena Han meletakkan Alex Chu di sofa, dan dia terlalu lelah untuk duduk di lantai. Melihat penampilan mabuk Alex Chu, dia tersenyum masam, seolah-olah itu adalah kebaikan anak ini tadi malam. Elena Han melepas mantel, sepatu, dan kaos kaki Alex Chu, lalu menutupinya dengan selimut. Saat dia berbalik, dia merasakan seseorang di belakangnya meraih tangannya. "Jangan pergi, istri, jangan pergi." Tubuh halus Elena Han bergetar, dia berbalik dan menatap Alex Chu hanya untuk melihat bahwa mata Alex Chu tertutup rapat tapi dia memegang tangannya. Tak tahu malu, Elena Han merunduk seperti rusa yang ketakutan. Dia lega saat melihat Alex Chu belum bangun. Wajah cantiknya berangsur-angsur berubah menjadi merah. Dia tumbuh dewasa, meskipun banyak pria mengejarnya, tapi aku belum begitu ambigu dengan pria. Elena Han mengambil sapu tangan yang direndam dalam air dan dengan sabar menyekat tubuh Alex Chu. Ketika dia membuka kancing baju Alex Chu, dia terkejut, dan bahkan sapu tangan itu jatuh ke tanah. Ah! Gelombang. Dia melihat bahwa di depan Alex Chu ada tato Phoenix berwarna darah besar. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti burung undead legendaris, dingin dan agung. Itu memancarkan atmosfer keras yang menolak orang ribuan mil jauhnya. Ada bekas luka di dadanya, yang masing-masing mengejutkan, merekam pilihan antara hidup dan mati lagi dan lagi. Tiba-tiba, tenggorokannya tercekik, dan suara dingin terdengar di telinganya. "Kamu siapa?" Wajah cantik Elena Han menjadi pucat, dan suaranya bergetar saat dia berkata, Aku Elena Han, yang kamu selamatkan tadi malam." "Ini kamu." Alex Chu melepaskan tangannya dan menggosok dahinya, "Maaf, aku tiba-tiba sekarang, aku akan pergi sekarang." "Jangan pergi, menginaplah di rumahku malam ini. Ada satu kamar di rumahku yang kosong, kamu akan tinggal selama 1 malam." Elena Han berkata, dan kemudian menambahkan dengan wajah memerah, "Perlakukan saja aku sebagai bayaran, kamu kembali kemarin." "Sudah terlambat. Kecantikan Han, apakah kamu tidak takut bahwa aku orang jahat? Mungkinkah kamu akan membuat janji padaku?" Goda Alex Chu. "Potong. Aku tidak peduli tentang Bibi. Suka atau tidak, terserah." Elena Han memutar matanya ke arahnya dengan ekspresi jijik di wajahnya. "Haha, dengan wanita cantik sepertimu, tentu saja aku ingin tinggal." Alex Chu mengulurkan tangan dan mengancingkan kemejanya. Melihat Elena Han menatap dadanya dengan gugup, dia tidak bisa menahan tawa. "Aku takut dengan tatoku, barusan." "Tidak, aku baru saja terpesona." Elena Han tersenyum canggung, meskipun dia tahu itu hanya tato, tetapi barusan dia benar-benar merasakan tekanan dari sumber spiritual, yang hampir membuatnya ingin berlutut. "Lihat potensimu." Alex Chu tersenyum menggoda, dan kemudian bertanya, "Apakah kamu kenal seseorang bernama Yang Mo?" "Yang Mo." Elena Han mengerutkan kening, dan kemudian menunjukkan ekspresi jijik. "Kamu seharusnya tidak berbicara tentang bajingan tak tahu malu itu. Dia bukan orang baik, dia telah melakukan banyak hal yang tidak berbudi. Dia hanya bajingan." Petik 2. Alex Chu mengangguk dan terus bertanya, "Bagaimana reputasi orang ini? Bisakah kamu mengharapkan sampah memiliki kredibilitas?" Elena Han bertanya secara retoris. Saya melihat, ada seringai tak terlihat di sudut mulut Alex Chu. Dia tahu betul bahwa Yang Mo adalah bencana tersembunyi bagi Veronica Sen. Begitu Yang Mo menemukan seorang penolong, dia pasti akan membalas dendam pada Veronica Sen. Terlebih lagi, Alex Chu curiga bahwa serangan baru-baru ini terhadap grup Feng Shui mungkin terkait dengan Yang Mo. Sepertinya momok ini harus dihilangkan. Alex Chu mencibir. "Apa yang kamu katakan, Alex Chu? Apakah kamu tidak mengenalnya?" Elena Han bertanya dengan rasa ingin tahu tanpa mendengarkan dengan seksama. "Saya baru saja datang ke kota Yunhai, bagaimana saya bisa mengenalnya? Saya juga mendengarnya dari orang lain." Elena Han mengangguk, dan kemudian menambahkan, "Omong-omong, saya mendengar bahwa presiden perusahaan kami Veronica Sen hampir ditangkap oleh bajingan itu malam ini. Untungnya, Verin membawa pengawal. Bajingan itu memiliki lengan. Apakah menurut Anda dia sangat kuat?" Petik 2. Baik, Alex Chu tersenyum. Pada saat ini, Elena Han tidak pernah bisa menebak bahwa pengawal yang sangat kuat yang dia bicarakan ada di depannya. "Apa yang kamu maksud dengan, apakah itu baik-baik saja? Kamu tidak boleh cemburu karena orang lain lebih kuat darimu, kan?" Elena Han memberinya pandangan menghina, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. "Yang Mo adalah orang yang jahat, dan dia tidak akan rela menderita kerugian besar. Dia pasti akan membalas dendam secara rahasia." Alex Chu hanya tersenyum sedikit. Di balik senyuman, ada kilatan ganas yang tidak bisa disembunyikan.
Dan lulus. Beristirahatlah lebih awal. Alex Chu berbalik dan kembali ke kamar. Melihat Alex Chu berbalik dan memasuki ruangan, Elena Han sadar setelah waktu yang lama. Apa yang dia alami? Dengan begitu banyak bekas luka di tubuhnya, dia benar-benar pria yang misterius. Bab 10. Di luar jendela, hujan turun di malam hari. Angin merintih, seperti menangis. Di dalam ruangan, Alex Chu menatap langit malam yang gelap dengan mata dingin, dan perlahan memutar nomor. Jimmy Suan, aku akan memberimu tenggat waktu 1 malam untuk mengetahui segala sesuatu tentang Yang Mo dan keluarga yang di belakangnya. Jimmy Suan, bersama dengan Suzaku, King Long, dan Bai Hu, pernah terdaftar sebagai 4 raja dunia gelap bawah tanah. Menyebutkan nama mereka sudah cukup untuk membuat negara dan kekuatan manapun gemetar. Di dunia bawah tanah, mereka adalah inkarnasi iblis. Rekornya yang paling cemerlang adalah 5 tahun yang lalu, ketika dia sendirian dalam penyamaran dan menipu banyak penjaga keamanan, dan dengan sombong mengobrak-abrik perbendaharaan negara tertentu. Dia bahkan memecahkan tim Rangers dengan kekuatan 1 orang. Dan Alex Chu yang akhirnya mengalahkan dan menaklukkannya. Ya, Dewa Perang. Di langit malam, sosok hitam muncul di villa Yang Mo seperti hantu, dan villa itu menjerit seperti babi. Setengah jam kemudian, sebuah video diunggah ke ponsel Alex Chu. Di layar ponsel, Yang Mo tampak menyedihkan, dengan gigi berserakan di tanah, tergagap untuk mengakui semua yang dia tahu. Seperti yang dipikirkan Alex Chu, segera setelah Yang Mo meninggalkan hotel, dia pergi ke Yang Yun, putra tertua dari keluarga Yang, dan meminta Yang Yun untuk membantunya mengatasi kemarahan yang buruk ini, dan Yang Yun telah mengirim seseorang untuk menyelidikinya, rincian Alex Chu Ye. Tapi selain itu, Yang Mo tidak tahu apa-apa tentang itu. Sepertinya dalang dibalik serangan terhadap grup Feng Shui bukanlah dia. Alex Chu menggosok dahinya, petunjuknya rusak di sini. Tuan, apa yang harus saya lakukan dengan orang ini? Suara dingin dan tanpa emosi datang dari ujung telepon yang lain. Alex Chu perlahan menutup matanya sambil menggosok dahinya. Suara dingin terdengar perlahan. Aturan lama, suruh dia pergi. Keesokan harinya, Alex Chu dan Elena Han pergi bekerja di perusahaan bersama. Elena Han maju untuk membantu, dan Alex Chu dengan cepat menyelesaikan prosedur masuk, dan kemudian secara resmi mulai bekerja di grup Feng Shui. Setelah menyelesaikan formalitas, Elena Han akan sibuk dalam perjalanan bisnis, dan tidak akan dapat kembali hingga setidaknya 3 atau 4 hari. Elena Han hanya memberi Alex Chu kunci rumah dan memintanya untuk tinggal selama beberapa hari sebelum pindah setelah menemukan rumah yang cocok. Segera setelah perwira baru menjabat, Alex Chu membatalkan metode keamanan tradisional yang mundur, dan membuat rencana keamanan baru sesuai dengan standar keamanan benteng militer, dan mengeluarkannya ke seluruh kelompok, mengharuskan semua departemen untuk menegakkannya. Pada siang hari, Alex Chu bertemu Veronica Sen di kafetaria. Meskipun Veronica Sen adalah presiden perusahaan, dia biasanya tidak berpura-pura dan sering makan dengan karyawan di kafetaria. Dia akan maju untuk menyapa, tetapi Veronica Sen menatapnya kosong dan segera berbalik dan pergi dengan dingin. Benar-benar dingin dan beku, Alex Chu tidak mengerti mengapa sikap Veronica terhadapnya bahkan lebih buruk. Begitu Alex Chu duduk, dia mendengar cibiran di sebelahnya, beberapa wanita dengan riasan tebal sedang mendiskusikan sesuatu di meja sebelah. Apa, kepala keamanan yang baru adalah orang dusun yang mencoba mengejar Presiden Sen kemarin. Orang yang berbicara adalah seorang gadis dengan sosok ramping dan mengenakan nama merek terkenal. Namanya Zhang Xin, dan dia tahu dia kaya. Selain itu, ada 2 sosok cantik di sebelahnya, satu sombong dan yang lainnya sangat menawan. Iya, itu orang dusun itu. Dia berdandan dengan gaya pedesaan, dan mengaku sebagai mantan pacar Presiden Sen, dia bahkan tidak menginginkan wajahnya. Sun Meng yang menjawab, pada saat ini, dia memiliki wajah sarkastik dan mencibir, saya benar-benar tidak mengerti, Nona Sen sangat cantik, bagaimana dia bisa menyukai sampah semacam ini saat itu? Haha, mungkin Presiden Sen sudah terbiasa melihat Gao Fusuai dan ingin mengubah seleranya, jadi dia suka sampah seperti ini. Beberapa rekan wanita tertawa bersama. Mantan pacar Nona Sen tidak lebih kaya dari pacarku. Zhang Xin mengangkat alisnya, menunjukkan ekspresi flamboyan di wajahnya. Pacar Zhang Xin adalah orang kaya generasi kedua, sekarang dia adalah seorang eksekutif perusahaan dengan gaji tahunan 1 juta yuan, dan dia mematuhi kata-kata Zhang Xin, yang membuat para pacar ini iri. Jika Anda mencari seorang pria, Anda harus mencari seorang pria kaya. Jika Anda mencari seorang pria miskin, bisakah dia menjadi peri kecil seperti kita? Saya mencari seorang pria, hanya yang kaya dan tampan. Dagu Sun Meng hampir terangkat ke langit. Tidak heran Sun Meng mengatakan ini, karena dia menemukan seorang dokter yang kembali, tidak hanya kaya tetapi juga tampan, dan yang lebih penting, untuk mengejar Sun Meng, orang-orang pergi ke grup Feng Shui untuk menjadi manajer, yang sering digunakan Sun Meng. Pamer, hei, bukankah ini Alex Chu Ye? Sun Meng tiba-tiba memperhatikan Alex Chu. Baru kemudian beberapa rekan wanita menyadari bahwa Alex Chu sedang makan di meja makan sebelah, tidak heran mereka begitu sibuk berbicara sebelumnya sehingga mereka tidak menyadari bahwa ada orang di meja makan di sebelah mereka. Ah, apakah dia mantan pacar Presiden Sen? Beberapa rekan wanita memandang Alex Chu dengan mengejek, semuanya dengan sikap yang tinggi.
Ada jejak penghinaan di sudut mulut Sun Meng, dan dia berkata dengan dingin, bukankah Nona Sen mengusirmu kemarin? Kamu sangat berkulit tebal. Alex Chu sepertinya tidak mendengarnya, dia tidak ingin repot dengan sekelompok wanita. Pengawas keamanan macam apa? Itu hanya penjaga keamanan yang rusak. Itu hanya penjaga gerbang. Kualifikasi apa yang menurutmu harus mengejar Presiden Sen? Gadis bernama Liu Xuan mencibir. Pacarnya juga seorang eksekutif perusahaan. Segera saya membelikannya tas Hermes terbaru. Sun Meng mencibir. Bahkan jika kamu bukan generasi kedua yang kaya, bahkan jika kamu adalah pria yang sangat tampan, tetapi kamu bukan apa-apa. Dibandingkan dengan pacar kita, kamu terlalu jauh di belakang. Apakah kamu tahu bahwa keberadaanmu akan membuat Presiden Sen dipermalukan? Zhang Xin mengangguk setuju, ini sangat benar. Presiden Sen tidak boleh memandang rendah orang dusun ini, atau dia akan dikeluarkan dari perusahaan kemarin. Ini membuktikan bahwa pemikiran mereka benar. Alex Chu berbalik dan menatap wanita-wanita ini dengan mencibir, mereka terlalu berisik. Alex Chu mencibir, Veronica Sen dan aku, itu bukan urusanmu. Bagaimana sikapmu? Seberapa galak kamu? Dengan amarahmu, jangan pergi dan menyakiti Presiden Sen. Tidak, bagaimana dia bisa berbicara dengan seorang gadis seperti ini? Orang ini terlalu berkulit tebal, tidak tahu malu. Dia ingin makan daging angsa bahkan kodok. Aku takut orang akan mati tertawa jika dia mengatakannya. Mereka adalah sekelompok orang yang tidak relevan yang juga menunjuk mereka di sini. Bahkan jika mereka wanita, tidak mungkin bagi Alex Chu untuk memberi mereka wajah yang baik. Jangan berisik lagi, cabut saja lidahmu. Alex Chu menjawab dengan wajah dingin. Hehe, kamu berani mengancamku. Apakah kamu tahu siapa pacarku? Sun Meng mendengar kata-kata itu dengan tatapan bangga, dan Zhang Xin juga menunjukkan senyum Schadenfreude. Tanpa menunggu Alex Chu berbicara, seorang pria dalam setelan mewah dengan sepatu kulit mengkilap dan wajah percaya diri berjalan ke arahnya. Sepertinya orang yang sukses. Seperti Sun Mengmeng, melemparkan dirinya ke arah pria itu dengan wajah bahagia, mengabaikan apakah pantas untuk menunjukkan kasih sayang kepada publik di kafetaria. Ini adalah Gu Xuan, wakil presiden senior perusahaan, dan pacar tampan, kaya, dan tampan yang dikatakan Sun Meng adalah dia. Suamiku, mengapa kamu pergi di pagi hari? Saya pergi ke toko 4S di pagi hari untuk melakukan perawatan pada mobil sport Porsche 718 yang baru saya beli. Sudut mulut Gu Xuan berkedut, dan dia dengan sengaja meningkatkan suaranya, seolah-olah dia takut orang lain tidak akan tahu bahwa dia memiliki mobil sport. Bagaimanapun, setiap mobil sport berharga ratusan ribu untuk memulai. Bagi sebagian besar pekerja kantoran biasa, itu hanya di luar jangkauan. Gu Xuan jelas-jelas pamer di depan Alex Chu Ye dengan sengaja.